Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Prastya, NIM 46 dari PBSI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ujian tengah semester. Materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan hakikat multidisipliner dalam pragmatik, teori tindak tutur dan teori implikator, teori relevansi, deiksis, peranggapan, dan teori makna. Materi yang pertama adalah hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Menurut Georgia Green 1996 halaman 1-2 menyatakan pragmatik linguistik berada di persimpangan antara sejumlah bidang di dalam dan di luar ilmu pengetahuan kognitif, bukan hanya linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, dan filsafat, tetapi juga sosiologi dan retorika, memberikan kontribusi terhadap bidang kajian ini. Dan juga menurut Mei 1993 halaman 86 menyatakan pragmatik di sini kita berurusan dengan sebuah persoalan yang pada dasarnya bersifat filosofis dan yang menimbulkan berbagai konsekuensi yang menimbulkan berbagai konsekuensi serius baik bagi linguistik teoritis maupun bagi pengguna bahasa kita. Oleh karena itu, acuan juga merupakan persoalan pragmatik. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ciri pragmatik adalah pragmatik banyak dibicarakan disiplin lain. Sebagian dari disiplin ini, misalnya filsafat, telah memberikan banyak dasar konseptual pragmatik. Disiplin-disiplin ilmu yang lain, khususnya disiplin ilmu kognitif yang baru muncul. Selanjutnya adalah pragmatik definisi baku. Pertimbangan definisi pragmatik oleh Kaus 2000 halaman 16 menyatakan bahwa pragmatik dapat dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi atau dalam pengertian yang paling luas, yang disampaikan melalui bahasa yang tidak dikodekan oleh konvensi yang diterima secara umum dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun juga muncul secara alamiah dari dan tergantung pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional. Dengan konteks tempat penggunaan bentuk-bentuk tersebut, penekanan ditambahkan. Kata yang benar-benar bersifat multidisipliner, yaitu informasi, encoding, konvensi, konteks, dan penggunaan. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai dan bermakna. Encoding adalah dalam encoding linguistik, pikiran diubah menjadi bentuk linguistik yang kemudian dapat menjalankan komunikasi. Proses encoding ini hanya dapat dipahami bila ada konteks komunikasi yang lebih luas
di mana ada seseorang penerima yang dapat mendekodekan bentuk linguistik yang dikomunikasikan tersebut. Konvensi merupakan makna semantik dalam bentuk makna yang bersifat konvensional atau tersirat. Konteks merupakan bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kesesuaian makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Selanjutnya, teori relevansi. Teori relevansi adalah prinsip bahwa proses komunikasi tidak hanya melibatkan encoding, transfer, dan decoding pesan, tetapi juga banyak unsur-unsur lain, termasuk inferensi dan konteks. Next. Selanjutnya, deiksis. Deiksis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Contoh dari deiksis adalah, contohnya dalam dialog berikut. Rama, hari ini saya akan pergi ke Surabaya kalau kau mau. Handayani, saya santai di rumah. Di sini contoh dari deiksis dalam dialog tersebut adalah kata saya pada kata tersebut sebagai kata ganti dari dua orang. Kata pertama adalah kata ganti dari Rama, sedangkan kedua adalah kata ganti dari Handayani. Dari contoh tersebut, tampak kata saya memiliki referen yang berpindah-pindah sesuai dengan konteks pembicaraan serta situasi bahasa. Next. Selanjutnya, kita akan membahas praanggapan. Praanggapan berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau mendukung sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, praanggapan dalam pragmatik ini maksudnya adalah informasi yang melatar belakangi diasumsikan oleh penutur untuk diketahui sebagai fakta oleh penutur. Ciri dari praanggapan yang paling mendasar adalah sifat keajegan di bawah penyangkalan. Dari tanggapan di atas dapat disimpulkan bahwa praanggapan ini memiliki maksud bahwa praanggapan suatu pernyataan akan tetap ajeg atau tetap benar, walaupun kalimat itu dijadikan kalimat negatif atau dinegasikan. Selanjutnya atau yang terakhir, kita akan membahas teori makna. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang dituturkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.